Ya, berikut adalah pesan dari Mail Syahputra kepada Loli yang bahagia atas sadarnya Loli sejauh ini ya gitu. Baik-baik ya, Laura Mejani di sini bersama dengan pacar kamu katanya. Baik-baik di sini ya Laura Mezani bersama pacar kamu. Diam. Pacar kamu udah terlalu ganteng. Ayo kamu sadar, udah gak ada setan. Aduh anjir. Ayo kamu sadar udah gak ada setan di kamar kamu. Sakit. Akhirnya Laura sudah memilih yang bening. Ini banyak kan? Banyak. Gue mau punya pacar lu. Iya. Males. Ya, selain disambut baik oleh Mail Syahputra yang sudah seperti saudara sendiri ya karena sahabatan dengan ibunya yaitu Nikita Mirzani, persahabatan antara Nikita Mirzani dan juga Mail Syahputra ini terjalin cukup lama gitu ya. Itu kenapa ketika Laura ini kembali kepada ibunya saat ini itu begitu bahagianya si Mail ya, akhirnya kamu sudah sadar kayak gitu. Nah, waktu itu ya muncul nih berita dan rumor bahwa kaburnya Laura waktu itu ke-trigger soal nih, aku di rumah aman nih sekian bulan tapi ibuku dan adik-adikku nih katanya waktu itu ya lagi asik liburan ke sono kemari gitu ya. Nah, dari VT berikut ini seperti ada bau-bau liburan yang mungkin nanti bersama dengan Laura nih ya. Berikut VT-nya. Dari caption yang dibagikan oleh Nikita Mirzani lewat Instastory-nya, tulisannya seperti ada yang buat ini caption dari kreator pembuat VT berikut ini ya. Tapi di bawahnya ada caption yang dituliskan langsung oleh Nikita Mirzani bertuliskan siap-siap liburan lagi. Seneng banget kali ini liburan keluarga lengkap. Wah, udah pasti dong berarti sama Laura dong ya gitu. Dan makasih Ciklesi Onsol. Suka deh, keren banget koper. Oh, sekalian promo ya. Oke, ya. Berarti fix ya dengan Laura ya liburannya ya, karena ya dari captionnya aja ditulisin dengan keluarga lengkap gitu ya, liburan kali ini keluarga lengkap gitu. Waduh, seru sekali pasti ya. Ya karena kebersamaan keluarga ini itu memang ya walaupun single parent nih Nikita Mirzani gitu ya, tapi dia mampu membesarkan dan membiayai semua kehidupan anak-anaknya ya, dan memperjuangkan nasib anaknya ketika itu sampai detik ini yang endingnya putrinya kembali kepadanya gitu. Salut sih emang. Ya, sebelum kita lanjut nih, yang bakal jadi poin dari pembahasan kali ini adalah beberapa orang yang ketika itu vokal dan kemudian ketika perdamaian ini terjadi ya gitu, ketika di bulan Februari ini kemudian si Fadel waktu itu ditahan di malam Nifsu Saban gitu ya, kemudian juga video dan juga akurnya kebersamaan antara ibu dan anak ini tersebar juga di bulan dan tanggal mendekati Valentine gitu ya. Tapi itu semua tidak menjadikan patokan untuk beberapa orang itu ikut senang gitu ya. Ada beberapa orang yang biasa saja, bahkan juga mencibir, bahkan menyindir dari perdamaian antara ibu dan anak ini gitu. Nah, yang dimauin apa nih? Ketika kedua orang ini ya, antara ibu dan anak ini kemarin pisah, ya pastinya secara logika ya, kalau kita berpikir sehat ya pasti mengharapkan kedua orang ini yaitu antara ibu dan anak ini kembali seperti sedia kala. Tapi ketika perdamaian ini terjadi, ketika anaknya kembali kepada ibunya, tak sedikit beberapa orang juga mencibir hal itu gitu. Masih ada aja salahnya gitu ya. Tapi namanya itulah kehidupan ya. Ada yang pro dan kontra, ada yang suka dan nggak suka, ada yang julid, ada yang nyinyir. Itu biasa terjadi sih gitu ya. Kita nggak bisa nyetir ya apa yang ada di pikiran orang dan apa yang akan dikeluarkan dari persepsi orang di setiap orang gitu loh, pada setiap orang gitu. Nanti kita akan bahas ya, ada beberapa konten kreator juga dan juga mantan sahabat dari Nikita Mirzani nih yang vokal banget, kayaknya sampai detik ini deh masih bersuara tentang hal itu gitu ya. Bahkan di VT kemarin juga cukup bikin ngakak. Kalian bisa saksikan video sebelumnya kalau kalian penasaran ya. Ada komentar dari FS yang bilang katanya gak usah diviral-viralin lah, kayak gitu lah. Kenapa jadi ngatur? Oke. Sebelum kita bahas tentang itu, mari kita apa sih tanggapan dari keluarga Fadel ketika
hal ini terjadi gitu ya, ketika Fada ini ditetapkan menjadi tersangka dan akhirnya ditahan gitu ya. Bahkan ada pesan dari FS kemarin, jangan sampai mengorbankan anak orang. Itu maksudnya apa ya gitu, demi perdamaian, demi apa gitu dia bilang, di konten atau apapun itu jangan sampai mengorbankan anak orang gitu. Itu cukup menjadi tanda tanya sih ya. Dan itu apa ya, penggiringan opini ya, nggak tahu juga sih ya gitu. Coba itu kita ada sebuah video nih dari keluarga Fadel yang cukup aktif ya, melakukan preskon nih ketika adiknya yaitu Fadel, ini ada kedua kakaknya, kemudian ketika adiknya ada di dalam, ketika adiknya ditahan, ini kakaknya cukup aktif melakukan preskon ya. Berikut videonya ya. Breaking news, keluarga seleb baru preskon lagi katanya. Kreator satu ini ya yang membuat video ini, abangnya ngomong, kita semua memang selalu dekat. Nah, kalau gitu tunggu aja bang, nanti sama Ami, Bang Edwin didekatin gitu. Apa tuh? Biar jadi pemecah rekor satu family. Keluarga seleb baru guys, gimana menurut kalian netizen yang berbakti kata gitu. Waduh. Ada yang main artis-artisan, harusnya lu terima kasih sama Ami. Kan jadi diwawancara terus katanya gitu. Terbarunya lagi, pudel dan botak guys. Terus abangnya ngomong di dalam, tetap latihan ya, nanti kamu keluar kita menghibur lagi. Oh maksudnya latihan dance. Pesan dari abang-abangnya untuk si pudel ini ketika ada di dalam tetap latihan dance katanya gitu. Apa nih, izin ngomong bang katanya, bukannya sama Ami kalian semua mau dimasukkan juga. Waduh, nanti bisa latihan bareng di dalam. Waduh, jangan lah, masa mau dikurung semua. Waktu itu kita bahas di poin pembahasan kali ini yaitu tentang FS nih, atau juga beberapa orang yang kurang menyambut baik kabar gembira, kabar bahagia ini akurnya antara ibu dan anak gitu ya. Tuduhannya seperti itu ya, tolong digarisbawahi tuduhannya seperti itu. Jadi ya kembali lagi pro dan kontra tadi gitu ya, setiap orang bisa menyuarakan suaranya, bisa mengeluarkan opininya, bisa membuat statement apapun, tapi ya harus hati-hati juga karena adanya undang-undang ITE saat ini itu hal apapun, ucapan apapun ya, postingan apapun yang ada di sosial media itu pasti bisa dipertanggungjawabkan jika itu masuk dalam pelanggaran gitu ya, entah itu hinaan, entah itu pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi gitu, itu macam-macam sih gitu ya. Nah, kita coba baca VT berikut ini dulu nih. Update, Tepos kaget laporan Ami cepat naik sidik katanya, alamat tantrum lagi deh. Mana kalau ngomong digigit ketawa. Ternyata yang laporin Tepos itu banyak guys. OTW baju Shopee katanya gitu. Makanya kalau lantam harus sesuai bukti dan fakta yang ada. Jangan mentang-mentang pernah deket dengan NM, sok tahu kartunya. Tidak ada sayang. Jangan menggila katanya gitu. Jangan tiap hari tantrum. Terus dia ngomong juga tidak ada yang istimewa dari kembalinya ibu dan anak. Wajar saja katanya gitu. Lah memang wajar, yang tidak wajar itu diri lu sendiri. Ibu sehat saja nggak diurusin katanya. Viti ini ya, sekali lagi nih baca nih. Tolong. Ngeri juga. Terus ngomong lagi, saya harus meluruskan siapa yang menyudutkan saya seolah-olah saya yang paling biadab. Ibu, gak ada yang perlu diluruskan. Semua sudah lurus, lu sendiri aja yang belok. Gitu. Aduh, tolong diamkan dia woi, kata gitu. Mana tiap ngomong selalu ketawa, kata gitu. Ya juga sih. Apa nih tanggapan netizen soal VT berikut ini? Yang jelas-jelas itu ditujukan untuk FS lah ya. Gitu. Apa nih komentar pertama dari VT yang diupload oleh salah satu kreator di aplikasi TokTok ini? Ya Allah, kasihan banget Fitri, peluk dia dan bawa Fitri bersamamu ya. Kami semua ibu-ibu se-Indonesia sudah ikhlas ya Allah, katanya gitu. Astagfirullahaladzim, ini mirip banget nih kayak komentar si Kuda kemarin, ngakak kan komentar-komentar kayak gini dibaca serius, endingnya kayak gitu. Gladys juga bakal nyusul pakai baju orange, katanya mantap NM baju orange, katanya gitu. Waduh,
Kok hari ini aku belum lihat si kepala miring ngomel ya gitu. Kepala miring nggak tuh? Nah, kemudian salah satu konten kreator juga waktu itu cukup vokal ketika Loli waktu itu pasca kabur dari rumah aman ya. Kalau nggak salah, VT berikut ini nih. Terbesar yang memiliki followers ratusan ribu sampai jutaan itu menghakimi Laura, memojokkan dia, membuli dia, menghujat dia karena apa yang dilakukan selama berbulan-bulan, mulai dari dia kembali dari UK, apalagi titik tertingginya adalah ketika dia diangkut secara paksa dari apartemennya dan disiarkan secara langsung oleh orang-orang kepercayaan ibunya yang katanya Bapak Peri lah, yang katanya ajudannya atau asistennya lah. Dan netizen pun ramai-ramai terpengaruh, namanya influencer ya, influencer besar tentu saja memberikan influence atau pengaruh. Sebagian besar netizen di Indonesia menghujat dan membuli Laura. Mbak Mesa speak up seolah dialah yang paling punya andil dalam perdamaian Laura dan Nikita Mirzani. Terus konten kreator yang kemarin speak up dalam membela ibunya dalam pertengkaran itu adalah orang-orang yang gak peduli dengan mentalnya Loli. Soalnya konten kreator besar itu kerjanya membuli Loli dulunya. Dan satu-satunya konten kreator yang berpihak ke Loli adalah waktu itu cuman dia. Cuman si Mbak Meses ini. Kalau kata Nikita Mirzani di kolom komentarnya waktu itu, lagian bukannya kemarin kamu yang teriak-teriak kalau misalnya NM itu udah mentok urusin anaknya. Terus kamu bawa-bawa komentarnya NM waktu itu untuk ngasih Loli ke kamu. Kegeeran banget Mbak. Jangan gitu Mbak. Mbak sendiri ahli kementalan. Ahli soal mental nih. Bukankah omongan-omongan kayak gitu itu bentuk kesalahannya NM ke kamu? Mbak sadar dikit Mbak. Bukan karena Mbak yang kemudian NM ini menurunkan egonya untuk memeluk Loli. Bukan Mbak. Terbukti NM juga menemukan caranya sendiri dalam menyelesaikan huru-hara ini. Kemarin Mbak tuh yang ngatain nih kita Mirzani NPD. Jangan-jangan Mbak sendirian NPD. Gimana ceritanya menuduh semua konten kreator yang kemarin itu yang pro dengan NM, menuduh mereka itu membuli. Terus Mbaknya sendiri yang nggak membuli gitu. Iya. Padahal barangkali nggak ada yang tahu dari konten kreator yang lain memicu pikiran Loli untuk berubah, bukan dari Mbaknya. Karena pengaruh buruk itu bukan selalu dari mulut-mulut yang keras, tapi mulut-mulut manis berkedok memberi perhatian yang kadang menyesatkan. Nah, update selanjutnya itu kan katanya awalnya dulu kan itu ada seorang dalang yang mendalangi huru-hara yang terjadi antara Fadel ini ya, dari keterangan Yoko ya, Yoko Mama Rika. Ya, coba kita dengerin video berikut ini. Waktu ketika Loli itu keluar kabur dari rumah aman, dia sendiri kan terucap bilang, iya Loli minta ditelepon sama Fitri Sauteru. Kalau dia pengacara yang baik, kalau dia pengacara yang itu, tenangin dulu anaknya. Mau gimana apapun, Loli Laura Mirzani ini adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya Fitri Sauteru. Ya, janganlah menghancurkan hubungan ibu dan anak, ya. Gitu loh. Jadi kita harus tunggu statement-statement dari Laura Mirzani ya. Kita tunggu. Karena apa? Kalian bisa lihat guys. Kemarin ini kayaknya setahun 2 tahunan lebih ini huru-hara pasti ada yang mensupport. Ya. Dan terlahirlah dalang-dalangnya ya kan. Dia bilang, "Saya ikut campur. Ya, itu hak saya. Saya tahu anak ini sudah 5 tahun lebih ya. Saya punya hak untuk ikut campur." Kan itu statement yang goblok nggak sih guys? Nah, sebenarnya setelah adanya tersangka Fadel ini yang sudah ditetapkan, kemungkinan itu bakal ada tersangka selanjutnya nih katanya gitu ya, karena merembetkan kasusnya panjang, berjalan 7 bulan dan banyak andil, ada beberapa orang yang andil dalam perseteruan ini, huru-hara ini gitu ya. Coba kita dengerin penjelasan berikut ini dari VT berikut ini. Ibu yang sekarang sedang struggling dengan anak perempuan yang kelakuannya di luar orbit. Ingat apa yang terjadi dengan Heather Mac. Heather Mac itu adalah seorang anak perempuan berusia 19 tahun di bulan Agustus 2014. Dia bisa-bisanya menghabisi ibunya. Bukan dia yang menghabisi, pacarnya yang menghabisi. Kalau bisa gue tarik undur ke belakang, dari tahun 2004 sampai tahun 2013, ibu dari Heather ini harus struggling ngurus anak ini. Dia sudah pernah aborsi beberapa kali, nyolong duit ibunya beberapa kali. Selain itu ibunya lagi sakit sama dia ditonjok, kakinya lagi patah ditendang lagi sama ibunya. Tapi ibunya memaafkan. Di bulan Agustus 2014, ibunya membeli tiket first class dari Mama Rica
ke Bali, nginep di hotel yang namanya St. Regis, first class Oh, kasus semuanya, ini. gitu ya. Ya, aku pernah Tinggal supaya dengar mereka sih. berdua itu hubungannya baik antara ibu dan anak ini. Lu tahu apa yang terjadi dengan Heather? Dia nyolong kartu kredit ibunya pada saat itu dan dia beli tiket first class buat pacarnya yang ibunya selama ini nggak approve, yang bikin Heather itu hamil sampai 2 kali. Untuk berangkat ke Bali untuk ibunya. Kemudian ibunya dimasukin ke dalam koper. Enggak ya, aku Dan si pernah Heather dengar cerita ini ini. bilangnya katanya ada maling ya, ada rampok datang ke hotel itu. Tapi akhirnya semuanya terbuka setelah ditemukan email antara Heather dengan si pacar sialannya ini. Singkat cerita, si Tommy ini ngelesnya bilangnya katanya dia datang ke Indonesia dibayarin sama Heather, dia nggak tahu apa-apa, dan tujuan dia datang ke Indonesia untuk ngasih tahu ke ibunya Heather kalau Heather itu dalam kondisi sedang mengandung. Dan betul memang sedang mengandung. Di saat Heather ini tertangkap, dia hamil, melahirkan di penjara, ngurus anaknya di penjara. Selama berapa lama? 10 tahun. Ya, gitulah intinya pokoknya. Itu mah di luar orbit banget ya. Semoga nggak sampai kayak gitu, itu sadis dan mengerikan sih. Aku intinya udah pernah denger cerita ini, karena ini dari VT ini panjang kali 5 menit durasinya. Intinya seperti itu. Maksudnya pesannya mungkin yang akan disampaikan oleh salah satu kreator ini ya harus tetap waspada gitu dengan perubahan sikap LM itu yang signifikan gitu mungkin ya gitu, karena ya sudahlah gitu ya. Setiap orang itu mungkin punya hati yang berbeda-beda gitu ya, mungkin dengan pendekatan tertentu, dengan treatment tertentu itu membuat Loli ya sadar gitu ya, secara lahir dan batin itu sadar gitu, bisa menerima dan mengakui semua bahwa yang terjadi sejauh ini itu salah karena dia masih di bawah umur segala macam, kayak gitu sih gitu. Mungkin yang akan disampaikan soal VT ini ya tentang hal itu gitu ya. Jadi di sini juga ditulis dari caption kreatornya, netizen beri pesan terbuka buat Nikita gitu ya. Kemudian apa nih komentar dari seorang warganet tentang VT berikut ini? Beda lah, Anda tidak tahu gimana awal cerita Heather Max. Saya teman baik Heather, dia nggak sejahatnya dulu. Kocak banget dah warganet emang. Jadi inget ramalan Nikita Mirzani katanya gitu. Coy, janganlah, serem kali lah. Udahlah, ya doakan yang baik-baik aja gitu ya. Coba tanggapan apa nih dari Bunda Korla dengan akurnya Laura Mirzani dan juga Nikita Mirzani? Hubungan dia dengan mamanya berantakan, harusnya dia melindungin. Dia nggak ada melindungin. Itu bukan kalau dia teriak-teriak katanya saya menjaga dia, tapi kau bukan menjaga anak orang, ya. Kau tidurin. Ini pesan buat si Pudel nih ya. Ngerti kau? Kau ngerti nggak? Kalau kau tahu, kalau kau mau menjaga anak orang, melindungi anak orang, bukan seperti itu caranya, ya. Aku bukan mau membela apa-apa. Ini aku bicara tentang kemanusiaan, ya. Aku tidak membenarkan yang dilakukan oleh si Fadel. Sebagai seorang ibu, aku juga punya anak, ya. Aku punya anak perempuan. Jadi bagaimana yang dirasakan sama Nikita Mirzani ya, di sini aku merasa bahwa bahkan tersakitin gitu loh. Itu wajar, ya. Aku nggak ini ya, bukan mau ikut-ikut. Ini aku komentarnya karena tadi naik lagi. Stop Bunda stop. Udah jangan bahas Bunda. Ya pokoknya aku hanya mendoakan semoga Loli lebih kedepannya lebih baik hidupnya, lebih Ya, lebih intinya sukses pesan aja. positif lah ya gitu. Pesan positif dari Bunda Korla dan sambutan baik dari Bunda Korla sendiri mengenai kedekatan dan akurnya dan kembalinya anak kepada seorang ibu gitu. Gitu aja sih. Ya, yang lain-lain jangan terlalu jauh Orbitnya terlalu jauh katanya tadi. Ada quote seperti itu baru denger nih. Ya, seperti itulah ya, kenakalan remaja itu memang wajar terjadi, tapi ketika itu melenceng terlalu jauh, orbitnya terlalu jauh, ya memang harus kembali diluruskan ya di jalan yang benar, gitulah maksudnya. Coba apa nih tanggapan warganet mengenai ya
ada beberapa tanggapan warganet sekalian menutup perjumpaan kita kali ini ya. Cukup panjang nih video kali ini ya, dan ya gitu aja nih. Beberapa video tanggapan dari warganet ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Padel kenapa? Padel katanya udah ketangkep. Lu rasain dah tuh. Emang enak lu. Lagian lu jangan coba-coba dah punya urusan sama Nikmir. Gak bakalan menang lu. Yalah, mau pengacara lu kayak apa juga tetap gak bakalan menang. Udah. Yalah. Segala gaya-gayaan lu tenang aja. Tenang apaan sekarang? Udah pakai baju oranye dah lu. Tahanan tulisannya. Lu rasain dah tuh. Kata gua mah lu udah apa, maksudnya santai aja, ngaku gitu tuh. Maksudnya ngaku aja pas di sidang tuh, lu ngaku aja gitu, ngaku. Ya saya begini. Tuh, sekarang gua tanya sama lu bisa nggak nih di dalam sel nih joget-joget inian tuh kayak apa? Blood listrik, geter-geter begitu. Masih bisa nggak lu? Gue juga nggak bisa ngebayangin nih kalau lu dibotakin gitu tuh, udah nggak keribo lagi. Nggak bisa ngebayangin gue kalau lu botak, lucunya seapa gitu. Lagian lu mah ada aja sih segala bohong begitu. Akhirnya ketahuan kan lu. Lu kira dokter nggak ada yang jago? Padel udah nggak bisa lu joget-jogetan lagi dah tuh. Temen lu abang lu tuh udah nggak ada ininya, pendampingnya, nggak bisa joget geter-geter lagi. Jangan sok-sok bilang masih sayang, masih cinta sama si Loli. Sekarang mau bilang apa lo? Masih mau bilang sayang sama cinta? Teh kucing lu keringin buat pupuk, tahuan biar banyak duitnya. 5 tahun nih, lama banget kan 5 tahun. Besok udah mau puasa, lu baru masuk. Sahur pakai apaan lu? Perkedel. Orang mah kayak gini nih, santai, slow gitu tuh. Bisa ngeliat pemandangan tuh. Bisa ke Padang juga. Ini gue lagi di Padang nih. Buat kalian yang merasa membantu Loli untuk siap-siap terseret semua. Jika Loli sudah mengakui, maka kalian siap-siap. Siap gerak. Satu-satu akan terungkap siapa-siapa dalangnya yang menyarankan itu untuk abortion. Ya. Bahaya. Aku langsung menjadi terpana. Ternyata bukan satu orang, ada beberapa orang. Siap. Gila. Ini yang kalian takutin, ya. Kalau Loli baikan sama Aminya, karena kalian takut semua kalian akan tergeret. Lalu mata gue merah, semerah gue marah. Siap-siap. Bukan kalian yang menggeret Loli, tapi Loli yang akan menggeret kalian dengan bukti-bukti yang ada. Jangan main-main sayang. Ini kasus anak di bawah umur. Kasus anak di bawah umur yang kalian tipsi. Apa sih kok ada? Ya, siap-siap aja nih, malam-malam gue ngomongin ini biar besok pagi kalian makan obat makan yang kuat, makan yang banyak supaya nggak lemes, supaya nggak metong. Halo guys, kalian sudah lihat channel YouTube-nya Kaniki belum? Yang bertemu dengan Laura Mezani Mawardi. Ini ngomong miring-miring kayak nepos anjir. Pasti si nepos lagi diem ngalamun, ya, habis ngeliat YouTube-nya Kaniki, ya. Mesti dalam hatinya, kok bisa ya mereka baikan, gak sesuai rencana gue nih. Aduh gimana sih itu sih manusia tak berbatang leher, malah dia kliennya yang masuk.